Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan serta umur panjang dan selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya, amin Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini izinkan saya ingin memaparkan hasil metode penelitian saya yang berjudul pengaruh konvergensi media terhadap efektivitas dakwah di era digital pada masyarakat Desa Cemplang. Dosennya pengampu mata kuliah kali ini yakni Bu Nur Coiro Siregar, PhD, dan Bu Dewi Anggreni, MSc PhD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini semakin berkembang dengan pesat, salah satunya dari internet. Internet sebagai salah satu media baru pun menggeser keberadaan media konvensional sebagai surat kabar. Karena itulah saat ini media online telah menjadi daya tarik bagi pelaku-pelaku bisnis dan bidang lainnya. Fenomena media online menjadi salah satu hal yang menarik karena khalayak mudah mengakses konvergen dan hanya mengklik satu kali, kemudian informasi yang disampaikan atau ingin didapatkan itu kita dapat mencarinya dengan menggunakan komputer atau handphone yang sudah lengkap dengan aplikasi internet untuk mengetahui informasi yang dikehendaki maupun yang kita inginkan dengan perkembangan teknologi yang kian semakin cepat kali ini. Kemudian teknologi telah menciptakan revolusi bagi masyarakat yang dimana teknologi kian semakin canggih, kemudian informasi-informasi yang dapatkan kita semakin cepat dengan hanya kita mengakses yang kita inginkan kita mampu perolehnya dalam satu genggaman menurut Morrison. Kemudian teknologi dan budaya instan yang ditawarkan oleh arus modernisasi secara umum membuat masyarakat Indonesia berorientasi pada hasil dan konsumsi, terkecuali masyarakat bawah. Mereka lebih berorientasi pada bagaimana cara dalam waktu singkat bisa memperoleh hasil banyak-banyaknya dengan usaha kecil-kecilnya dengan pandangan hidup yang demikian, maka tidaklah mengherankan apabila dalam upaya memperoleh kemewahan dan kenikmatan ditawarkan oleh teknologi. Pada zaman digital ini, menurut media untuk berkonvergensi lalu kemudian menjadi satu wadah yang menyuarakan dakwah di era serba digital dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menambah porsi baru untuk menyiarkan syiar Islam pada khalayak. Adanya teknologi ini melahirkan internet yang di mana media baru dalam menyebarkan informasi. Kemudian melihatnya ada media baru, konvergensi media saat ini, teknologi menjadi sebuah peranan penting dalam media konvergensi antar berbagai media menjadi media tunggal, kini hampir semuanya berkonvergensi atau berkelompok menjadi satu. Dakwah kemudian menjadikan dakwah digital yang memanfaatkan teknologi tidak menutup kemungkinan sebuah yang harus dikuasai pada zaman kali ini. Para dai harus memiliki platform sendiri atau media-media sendiri dalam berdakwah karena menuntut masyarakat-masyarakat modern saat ini yang masyarakat modern saat ini yang berpikir bahwasanya informasi-informasi media yang didapatkan mudah diakses. Oleh karena itu, para dai hendaknya lebih berinovasi dulu berdakwah diantaranya yaitu YouTube, Instagram, dan lainnya dakwah sebagai aktivitas menyeru pada kebaikan yang memiliki muatan pesan akidah syariah maupun muamalah telah melampaui batas berbagai perkembangan zaman Istia 2017. Kemudian, adapun identifikasi masalah yang pertama ialah adanya perluasan informasi yang disebar dari berbagai platform media, menjadikan kajian dakwah menjadi bias dan bentuk pola pikir perbedaan dalam beragama bagi masyarakat. Yang ketiga, yang kedua, selera masyarakat terjadi terhadap kajian dakwah di media membuat dai harus mencari kajian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga, kajian dakwah yang disajikan berbagai macam bentuk dan masih sedikitnya dai yang memanfaatkan media digital. Dan yang keempat, terdapat teknologi media inovasi dai dalam berdakwah mengalami perubahan.
pola beragama masyarakat, mad'u dalam maksud dakwah. Yang kelima yakni konten dakwah digital banyak yang masih membuat masyarakat bingung terhadap konten kajian dakwah yang disajikan. Berikutnya ada rumusan masalah atau penyelesaian masalah yang saya akan kali ini akan tuntaskan, yakni bagaimana adanya pengaruh konvergensi media terhadap efektivitas dakwah digital pada masyarakat desa Cemplang. Yang seperti kita ketahui bahasanya di era digital saat ini mengharuskan seorang dai atau dakwah di mana dakwah tersebut harus menggunakan platform-platform media yang sudah yang mudah diakses saat ini ya. Bagaimana efektivitas dakwah tersebut berpengaruh atau tidak terhadap masyarakat Desa Cemplang Bogor ini. Itu yang saya akan ujikan pada saat metodologi penelitian saat ini. Berikutnya ada landasan teori. Landasan teori yang saya ambil yakni dakwah digital melalui media penunjang pada dai untuk berdakwah, dai berinovasi bagaimana dakwah media ini dapat sampai kepada mad'u pada zaman yang semakin canggih ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai besar pengguna media sosial juga tergolong era milenial. Kemudian dengan ciri-ciri condong hal-hal membumi yang sangat bergantung pada bantu inovasi dalam berkomunikasi dan mencari data. Khususnya media sosial, bagaimanapun para dai belum sepenuhnya mengaktifkan media sosial sebagai sarana dakwah. Kemudian dakwah di era digital harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat yang bergerak ke arah budaya massa. Maka dari itu perlulah dilakukan strategi dan metode dakwah yang humanis dan terbarukan. Metode dakwah terbarukan adalah dakwah yang melalui digital. Konsekuensinya adalah dai harus mampu mengembangkan soft skill dan menguasai teknologi sehingga metode atau materi yang didakwakan disampaikan bersifat modern dan praktis menurut Budiantoro 2017. Kemudian ada teori konvergensi media. Pola pikir masyarakat dunia sedikit demi sedikit terus berubah. Masyarakat terasa begitu dimanjakan dengan teknologi, dengan ditemukannya komputer, handphone, internet, dan lain sebagainya. Yang sedikit demi sedikit telah merombak wajah lugu masyarakat. Sekarang kita bisa lihat bagaimana internet memberikan memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat, bagaimana sikap masyarakat saat ini, yakni dimanjakan oleh internet, informasi media yang mudah didapatkan membuat perubahan pola sikap manusia saat ini. Hampir seluruhnya masyarakat urban ataupun pedesaan dekat dengan internet. Internet telah merupakan tombak pembatas antara informasi yang selama ini hanya dapat ditelusuri oleh media cetak. Kemudian pendekatan dan metode penelitian yang saya lakukan yakni menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian ini berusaha mendeskriptifkan secara sistematis terkait data-data atau fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian berlangsung, sehingga penelitian kali ini memfokuskan pada pemecahan masalah yang aktual sesuai dengan kondisi lapangan. Tujuan penelitian kali ini adalah menjelaskan serta memaparkan secara objektif mengenai pengaruh konvergensi media terhadap efektivitas dakwah di era digital pada masyarakat desa Cemplang. Kemudian populasi dalam sampel yang saya ambil yakni populasi, adapun populasinya itu warga desa Cemplang yang berjumlah 4.000 orang, dan sampel yang saya ambil yakni lebih spesifik lagi di Kampung Cerangkong yang berjumlah 150 orang. Kemudian adanya teknik pengumpulan data. Teknik yang pengumpulan data yang saya ambil yakni berupa kuesioner, merupakan pertanyaan tertulis yang dibuat oleh peneliti guna memperoleh informasi dan data dari responden. Peneliti tidak boleh interpretasi, tidak boleh melakukan intervensi jawaban benar ataupun salah dari setiap responden. Serta peneliti juga menyembunyikan data diri yang bersifat pribadi pada setiap responden, karena peneliti memberikan kebebasan pada setiap responden terkait jawaban yang diberikan sesuai dengan persepsinya sendiri. Di bawah ada opsional jawaban yang disajikan ya. Yang pertama ada SS sangat setuju, kemudian kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dan beberapa pertanyaan seputar hubungan konvergensi media terhadap efektivitas dakwah digital. Dan di sini saya membuatnya dari dua variabel saya tersebut mendapatkan masing-masing dari variabel 15 indikator permasalahan atau indikator sub yang akan saya pertanyakan pada kuesioner nantinya. Yang pertama ada era milenial, yang kedua ada inovasi,
nanti ada pengetahuan yang luas, yang berikutnya, indikator dari konvergensi media, yang pertama ada kolaborasi media, yang kedua ada bersifat interaktif, yang ketiga fleksibel, yang keempat efektif. Bisa dilihat, sub-indikator dari masing-masing variabel. Kemudian dari hasil kuesioner tersebut, peneliti, harus menguji validitas. Validitasnya, yakni dengan melakukan, menyetorkan kepada eee salah satu ahli, kemudian divaliditas, bolehlah kemudian baru setelah divaliditas boleh lanjutkan penelitian tersebut. Kemudian adanya uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan kepada 20 responden di luar sampel, tapi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel yang akan digunakan. Kromat alpha kurang dari 0,6 maka reliable dan juga sebaliknya. Kemudian, selanjutnya ada teknik analisis, data uji T. Pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS adalah independent sample t-test, yang di mana independent sample t-test tersebut digunakan untuk menguji signifikansi dan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh intensifikasi untuk intensifikasi media terhadap efektivitas dakwah digital. Adapun rumus independent test sebagai berikut. Jika nilai sig kurang dari 0,5 maka HA diterima dan HO ditolak, dan jika nilai sig dari 0,5 maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian berikut Fishbone penelitian atau kerangka penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada responden. Responden yang saya lakukan yakni masyarakat penduduk yang berusia 18 sampai 50 tahun yang berwilayah di Bogor, dan tepatnya Desa Cemplang yang bersampelkan 150 orang. Kemudian data yang saya kumpulkan yakni kuesioner atau angket, yang dimana indikator tersebut adanya inovasi, yang kedua ada RM milenial, yang ketiga ada pengetahuan yang luas, dan yang keempat kolaborasi media, yang kelima ada bersifat interaktif, yang ke berikutnya fleksibel, dan yang selanjutnya ada efektif. Kemudian metode yang saya lakukan yakni kuantitatif. Adapun waktu yang saya gunakan dalam meneliti kali ini dari April 2022 hingga Januari 2023. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi. Mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.